Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Ahli Bait di rumah ini, sama-sama kita hormati Bapak BKM Masjid Babus Salam beserta seluruh pengurus, dan yang kami hormati Bapak-bapak seluruh jamaah perwiritan, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama, wajib kita bersyukur kepada Allah, diwakilkan dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nikmat yang terbesar dalam hidupmu bukan harta. Banyak orang yang hidup di alam dunia, ketika dia mempunyai sedikit kekayaan, maka lupa daratan. Padahal sesungguhnya harta adalah titipan. Ustadz, apa yang dimaksud harta? Baju yang Bapak pakai, harta. Rumah ahli bait, harta. Termasuk anak keluarga juga titipan. Sesuatu yang dititip pasti akan ditanya balik sama yang menitip. Namanya amanah. Ya, anak berapa Pak? 8 ya Allah. Anak pertama mana? Enggak sholat. Anak kedua kayaknya nyabu itu. Jadi dalam Islam tuh hemat saya, kita yang sudah mempunyai keturunan, ya, ini saya berpesan untuk diri saya. Menurut saya, anak tuh satu aja, tapi usahakan jadi anak yang soleh. Pasti kita sepakat, mana yang Bapak pilih, punya anak 8, tapi semuanya jauh dari kata soleh, dibanding punya anak 1, tapi soleh. Sepakat ya, kita milih 1. Ya, artinya apa? Anak Bapak yang sekarang 5 jangan dibunuh, ya biarkan aja lah. Artinya apa? Jadikan anak keturunan kita, usahakan dia bisa mengenal siapa Tuhannya. Apalagi hari ini Pak ya, banyak orang kita lihat mengucapkan selamat-selamat, gitu-gituan. Kan tahu lah itu ya. Selamat tahun baru, selamat Natal, ya kan? Apalagi selawatan di gereja. Jangan kuat-kuat dan dengar orang tua, ya kan? Payah nanti awak. Jadi banyak anak-anak sekarang ini tak kenal. Kalau kita lihat penampilan, wow, tengok nanti malam minggu, wow, ganteng. Tengok, wow, ditanya, udah sholat? Belum. Apa yang dilakukan anak zaman sekarang, anak zaman now? Sibuk dia bagaimana mengolah postur tubuh supaya dilihat orang bagus, respect, ya kan? Nge-gym, malam futsal, sore badminton,
Libur, ke Geperto sana, sampai ke Medan sana. Sampai-sampai untuk mendapatkan itu meninggalkan sholat. Ini kan sangat berbahaya. Padahal begitu kita diwafatkan, meninggalkan alam dunia ini, badan yang kau rawat, sampai-sampai enggak sholat, sampai-sampai jaga makan, nanti kenapa kau kurus? Dia takwa. Lah. Kau kenapa enggak mau makan malam? Nanti buncit perut kuat. Sampai gitu kali. Ya. Demi Allah. Apa yang dilakukan dulu, begitu kau mati, hanya mengenyangkan cacing tanah. Kan gitu kan? Nah, sering kita sampaikan bahwasannya kita lahir kemari harus tahu Pak, menumpang. Kita merantau ini. Namanya orang yang merantau pasti pulang kampung. Ya, contoh saya, kampung saya kan bukan di sini, walaupun saya udah KTP Sunggal. Saya mana kampungnya? Kabupaten Simalungun. Oma sana, adik kakak di sana. Kayak mana pun saya berapa puluh tahun ada di Medan ini, pasti nanti suatu saat pulang kampung. Paling tidak nanti aku mati, pasti dikuburkan di kampung. Sama dengan kita hidup. Ada dunia, ada akhirat. Dunia ini tempat kita berladang, bercocok, tanam, melakukan amal soleh, untuk nanti dibawa pulang menghadap Allah. Khalidina fiha abada, kekal. Tak bisa lagi balik kemari. Nah, ini yang kita sebut bahwasannya banyak hari ini manusia melupakan kematian. Ya, jadi tema kita tentang kematian. Harus 3 kita renungkan dalam diri. 3 aja, Pak. 1, kau siapa? Siapa kita? 2, kau dari mana? Dari mana kita? 3, kau mau kemana? Nah, jadi kalau sudah 3 ini menghunjam, berhati-hatilah ini pasti. Siapa kita? Jawabannya manusia yang hina. Maksudnya apa Ustaz? Diciptakan dari tetes air mani yang dipancarkan, matinya pun hina, dikuburkan ke dalam tanah, dipijak-pijak. Siapa yang mijak nanti kalau bapak mati? Anak kandung bapak lah. Mijak-mijak tanahnya. Ayo, mana anaknya? Turun. Pijak terus, cepat, udah mau maghrib. Terus, ya Allah, ya. Padahal kita, gara-gara anak mungkin dulu pernah melakukan hal-hal yang dilarang agama. Kenapa curi, Pak? Demi anak, Pak Ustaz. Kenapa korupsi? Itulah, Pak Ustaz. Anakku ini mau PNS dia. Nggak nyogok, nggak jadi. Nah, itu ya, kadang-kadang. Nauzubillah. Nggak gitu kali, Pak, kita yang punya anak. Nah, yang penting apa yang diperintahkan Allah buat, yang dilarang jangan. Maka dibalik itu nikmatilah keberkahan. Karena hidup nih kayak manapun kalau enggak mendapat barokah tak ada guna. Bapak misalnya tadi kan udah isya berjamaah, sudah sholat qobliyah, sudah zikir bersama, doanya dapat, tambah lagi wirid baca tadi. Ini semua karena kita diberkahi Allah. Buktinya apa? Banyak anggota wirid nggak sanggup dia datang tiap malam atau tiap malam Jumat. Kan bisa kita tandai kan? Aku tandai. Aku tandai mana-mana yang muka baru, mana-mana yang ini kadang-kadang datang. Apalagi wirid ini kadang-kadang balas dendam dia. Aku wirid, kau tak datang. Siap-siap kau nanti wirid, aku pun tak datang. Ini kadang-kadang masih mau berlaku. Insya Allah di sini nggak ada ya. Atau sama aja? Banyak, iya. Ya. Jadi siapa kita? Ya, siapa kau? Kita ini walaupun ustadz, walaupun ulama, semua kita akan berpaling, akan dimasukkan ke dalam liang lahat. Siapapun. Fir'aun aja pun masuk. Fir'aun yang ngaku Tuhan masuk juga ke tanah. Masalahnya bumi menolak jasad Fir'aun. Artinya ini tanah punya mata, ini tanah punya mulut. Hakikatnya begitu. Buktinya Fir'aun dimasukkan, ditolak. Kenapa itu? Atas izin Allah. Tanah, air, lagi udara,
gunung, ini disebut tentara Allah. Ini Gaza, Israel membunuh terus Palestina. Ya, kita hanya bermohon, ya Allah, tolong gerakkan para tentaramu, ya Allah. Kan dia punya angin. Seandainya pesawat Israel itu menghantam, dia punya angin, selesai, kun fayakun, hancur. Ya, dia punya gunung, dia punya lautan. Nah, kita hanya diuji dengan penyerangan, ya, saudara kita yang di jalur Gaza Israel atau di Palestina yang dibantai oleh Yahudi Zionis. Kenapa orang itu nggak siap-siap? Ini ujian kita. Kalau kita hari ini masih berpangku tangan tak mau membantu, berarti imanmu palsu. Ya, iya, udah mati mikrofonnya ya. Alhamdulillah. Iya. Iya, baik. Kita lanjut. Alam yang pertama alam ruh. Yang kedua alam rahim. 3 alam dunia. 4 alam kubur. 5 alam berbangkit. 6 alam yaumil mahsyar. 7 alam disebut yaumil hisab. Berikutnya 8 yaumil mizan. Berikutnya 9 penyerahan catatan amal. Terus 10 jembatan sirat, rambut belah 7. Terus terakhir sorga neraka. Masih panjang. Bisa dibayangkan ya. Itu tadi, siapa kau nggak sholat? Nah, itu tadi kan. Itu temanya kan. Kenapa nggak sholat? Siapa kau rupanya? Gitu. Kenapa? Karena masih panjang perjalanan. Dunia ini final. Kalau santai, habis. Macam sebelah tadi kan tahlilan itu. Malam 40 ya. Berarti dia sudah 40 malam menghadapi fitnah kubur. Oh, seram itu bos. Ngeri itu. Ya, dalam kitab Tazkirah yang ditulis oleh Imam Samsuddin Al-Qurtubi. Ada 2 jilid itu. Satu lagi kitab Ruh. Siapa penulisnya? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nanti boleh baca. Ya Allah. Ngeri. Ya, di balik itu ngeri lagi kehidupan. Karena orang yang mati itu bukan mati, melainkan hidup. Yang mati hanya jasad ya. Ruhnya tidak mati sampai kiamat. Jadi tetangga kita tadi sudah 40 malam. Ya Allah. Kita berbaik sangka. Mudah-mudahan Allah berikan tempatnya sorga. Jangan suudzon awak. Matilah kau ya. Jangan. Masalah amal baik, amal buruk, urusan dia kepada Allah. Ya, jadi Pak, tadi sudah saya uraikan, begitu panjang lagi perjalanan. Jadi, begitu panjang perjalanan yang kita lalui, finalnya, muaranya dunia ini. Disinilah kita mengambil bekal untuk melewati perjalanan yang sangat panjang. Kan gitu. Usia ini, umur ini seperti es. Dipakai, enggak dipakai, habis. Misalnya, usia saya 32, misal. Mau saya soleh atau enggak soleh, pas nanti matinya sekian tahun, sekian bulan, harinya pas, detik, menit. Nah, enggak boleh lewat. Yang kedua, misalnya Bapak, usia Bapak hari ini 60. Digunakan untuk kebaikan-kebaikan, amal-amal terus. Forum subuh datang, ini datang, maulid datang, sana datang, ke medan mengaji misalnya. Ya, ketika nanti pas masanya pengambilan nyawa, maka insya Allah akan diberikan kemudahan melewati begitu panjang perjalanan. Karena dalam kitab Tazkirah itu, 262 itu, Utsman menangis ketika melihat liang lahat. Utsman ini tahu ya, salah satu nama yang ini Pak Utsman. Oh, mak kacau. Mudah-mudahan lah ya, alhamdulillah. Iya, betul, agak cerah mukanya ya. Iya, Pak Utsman rupanya ya, mudahan. Udah. Utsman bin Affan ini salah satu nama yang mendapatkan rekomendasi yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga.
Iya, saya gak ada minumnya nampaknya ya. Iya. Iya, parah kali lah ahli bait nih ya kan. Ya Allah. Iya. Aku pengen terminum, rupanya nggak ada. Aku lah ya kan. Namanya usaha ya kan. Iya. Mohon ya, nggak usah teh manis ya bang, air putih aja. Karena teh manis saya nggak bisa minum, karena udah manis. Iya. Udah kita lanjut. Ketika melihat liang lahat menangis sampai basah janggutnya itu. Iya. Bapak yang di luar izin Pak ya, jangan ada diskusi ya, mengganggu suara. Ini setengah ceramah nih Pak. Iya, jangan cerita Pak ya, izin. Kalau cerita aku tutup. Jadi Utsman nangis ketika melihat liang lahat. Ditanya, kenapa kau nangis wahai Utsman bin Affan? Bukankah dirimu dijamin surga oleh baginda Rasul? Memang Utsman nih Pak, salah satu sahabat yang makamnya jauh dari Rasulullah, yang akan di Baqi. Saya kemarin baru pulang umroh, baru 2 minggu, pulang dari Tanah Suci. Alhamdulillah. Enaknya umroh tuh, pahami dulu sejarah. Sampai sana nangis. Ada orang yang umroh nih, nggak ngerti sejarah. Dibawa ke Jabal Uhud, nggak netes air mata. Dibawa kuburan Hamzah bin Abdul Muthalib, nggak netes air mata. Kenapa? Tidak paham. Ya, saya kemarin waktu di bus menengok Bukit Uhud, air mata tidak tertahan. Kenapa nangis Ustadz? Pulang, diam kau pulang. Nggak tahu kau masalah, saya bilang. Iya, sejarah ya. Itulah sejarah yang membuat hati Rasulullah teriris, di mana ribuan pasukan muslimin meninggal dunia akibat penyerangan pasukan kafir. Karena serakah, kan itunya pula itu. Sudah terkumpul harta rampasan di bawah Bukit Uhud, maka kan ada panglimanya. Siapa disebut panglimanya? Gelarnya Saifullah. Ya. Apa kata dia? Jangan dulu turun. Sebelum Rasulullah memerintahkan turun. Nampaklah emas tuh 2 kilo, 4 kilo. Mulailah tergiur. Pasukan kafir dikiranya pulang, rupanya hanya enggerta aja. Akhirnya semua turun dari Bukit Uhud. Begitu turun, maka pasukan si kafir kembali ke belakang, nanti naik ke Bukit Memanah. Maka habislah dipanahi pasukan muslimin, begitu ribuan orang yang meninggal. Salah satunya paman Nabi namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Dibelah dadanya oleh Hindun. Ya, yang membunuh dari menusuk itu bukan Hindun tapi Wahsy bin Harb. Ajudan daripada Hindun, istri daripada Abu Sufyan. Kau bunuh Hamzah, kuberikan kau berapa dinar kau minta. Ditusuklah dari belakang. Begitu mati, datang Hindun, dibelahlah dadanya, diambil jantung Hamzah, dikunyah oleh Hindun, laknatullah. Tapi akhirnya masuk Islam. Akhirnya hatinya, jantungnya tak terkunyah, lengket, kan besar, dimuntahkan lagi. Akhirnya apa? Belum lagi lunas pembalasannya, itu dipotong kuping, dipotong hidung, dikunyah habis. Maka Hamzah itu gampang menandainya. Kalau nggak ada kupingnya, koyak dadanya, berarti itu jasad Sayyidina Hamzah. Badannya besar. Makamnya ada di bawah Bukit Uhud. Ya. Nah, jadi Utsman ya. Jadi Utsman ini salah satu sahabat yang makamnya di luar Raudhah. Abu Bakar di samping Rasul ya kan. Umar di samping Rasul, Ali, Utsman di pemakaman Baqi. Jadi Utsman ketika lihat liang lahat nangis. Kenapa kau nangis? Tapi kau dijamin surga. Apa kata Utsman? Demi Allah, saya memang dijamin surga oleh Rasulullah, tapi saya tidak dijamin selamat dari siksa kubur. Begitulah iman tauhid para sahabat. Coba nanti Bapak Utsman yang samping. Nah, Pak Utsman juga namanya kan. Misalnya dijamin surga. Udah nggak ke masjid lagi kurasa. Udah anteng ya kan. Nggak ke masjid. Oh, udah duluan kali. Aku udah dijamin surga saya. Ya. Tapi Utsman bin Affan begitulah. Walaupun dijamin surga, tapi tetap menangis. Coba kita, pernah nggak kita berziarah ke makam orang tua menangis? Nah, berapa kali? Atau lewat kuburan kita? Santai aja, nggak ada mikirkan tentang kematian. Maka keluarlah hadisnya, apabila manusia mati, yang menghantarkannya 3.
2 pulang ke rumah, 1 tinggal di alam barzah. Ya. Mana yang 3 itu yang menghantarkan kita? 1, maluhu, harta. Mati kita besok, mayat kita masukkan ambulan, maka harta pun mengikut. Mana harta? Mobil ngiringi ambulan, kereta ngiringi ambulan. Begitu kita dimasukkan ke liang lahat, mobil masuk, tidak pulang. Ya, ini rumah harta. Bayangkan, ini kan kalau kaji-kaji rumah ini, kalau bisa jangan mewah kali buat rumah. Ya, supaya apa? Misal, rumah kita yang beli tanahnya, bangunannya kita yang bangun. Bahkan kredit 10 tahun, 15 tahun. Bahkan untuk cari bulanannya itu sampai-sampai enggak sholat. Ini misal. Ketika kita mati besok, mati malam ini, demi Allah, besok sudah diusir dari rumah. Nggak bisa mayatnya lama-lama. Sangat sedih ya. Kita yang bangun. Udah ya. Jadi itulah rumah tadi. Kalau dipikir-pikir betul lah. Ya kan? Kita yang bangun sampai ribut kakak beradik kandung karena merebutkan harta warisan itu. Pokoknya jual rumah tuh. Gini ya Allah. Dibangun. Coba nanti lihat di daerah rumah-rumah yang di Cemara ya, yang di Setiabudi. Ya Allah, kadang-kadang kita lewat. Kok pagarnya aja pun miliaran. Kadang-kadang ya, kalau kita kaji-kaji hati-hati ini, Allah, ngeri kali Allah gitu ya. Begitu mati malam nih, besok sudah diusir. Dalam lama. Kecuali orang non-muslim, itu kan mergondang dulu ya. 7 hari. Apalagi nanti dia mati sayur rumah tua namanya. Itu lama itu. Nah, saya kan, mama saya pendeta dulu ya, Kristen. Jadi saya paham, sedikit banyaknya saya paham tentang agama Nasrani. Ya, misalnya masalah Natal. Nggak boleh mengucapkan itu. Kenapa? Siapa mengucapkan Natal sama dengan dia meyakini 2. 1, Isa adalah Tuhan. Kan rusak awak. Yang kedua, Nabi Isa lahirnya tanggal 25 Desember. Nah, ini bahaya. Padahal nanti buka ya di dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 30. Maryam ayat 31. Surah As-Saffat ayat 6. Di situ dijelaskan bahwasannya Isa adalah seorang rasul. Ya, Maryam 31, aku adalah hamba Allah, aku disuruh sholat, aku disuruh membayar zakat, berbakti kepada ibuku. Berarti Nabi Isa adalah Muslim. Kenapa Anda Kristen? Kan gitu. Nah, ya ini YouTube ngeri, nanti pasti banyak komen-komen ini. Iya, kita tunggu aja ya. Iya, supaya laris ceramahku ditonton orang, itu ya maksudnya. Udah lama nggak masuk ya kan? Iyalah, udah 4 bulan apa nggak masuk-masuk. Iya, 4 bulan nggak masuk rekaman ya kan? Nah, makanya mantap jubahku pakai jubahku ya kan? Ini baru ini. Iya, karena mau disorting ya kan? Nah, jadi begitulah. Jadi itu tadi apa yang dibawa pulang? Harta. Apalagi masalah rumah nih, mohon maaf. Rumah kita mewah. Sampai habis ratusan juta. Demi Allah, paling bisa dihitung kita berapa jam menempati rumah. Berangkat jam 8 pagi, pulang jam 8 malam. Berapa jam dalam rumah? Paling 6 jam. 7 jam. Sedih kali ya. Nah, bukan artinya kita harus tinggal di gubuk, enggak. Ya, silahkan aja. Kan ada prinsip masing-masing ya. Nah, kan gitu. Karena saya punya guru, ya, salah satu ulama Medan yang di perumahan Kodam Sunggal tuh, namanya Ustadz Muhammad Solihul Amri. Dia dulu aktif ceramah di RRI Radio. Saya ke rumahnya, ya Allah. Iya. Papannya rumahnya. Batu separuh baru papan ke atas. Tapi kalau kitabnya, Masya Allah. Ustadz kok gini kali rumahnya? Alah, untuk apalah. Mau ditinggalkan, ngapain cantik kali mau ditinggalkannya. Itu pula. Nah, ya, jadi kita iya bangga punya begitu guru ya, ulama-ulama. Tapi kalau udah ustaz sekarang nih, tengoklah ustaz muda ini kondang sedikit dah. Bolak-balik dia ya kan. Begitu nanti rumahnya jelek nanti dah minder dia. Harus cantiklah rumah kita. Nanti malu datang jamaah. Nah, itu pula ya kan. Nah, tapi ustaz tuh ya Allah biasa aja.
Udah, satu. Dua, begitu kita mati yang meninggal, yang menghantarkan kita yang pulang, siapa dia kata Rasulullah? Ahluhu. Ahli waris. Anak, kandung, menantu, orang tua, mertua. Ini kan ahli kita ya. Begitu mati malam ini, besok kita dikubur demi Allah. Yang memikul anakmu, yang memijak tanah kuburan pun anakmu. Begitu habis nanti dibuat gundukan kuburannya itu, apakah mau dia bermalam di situ? Tidak, tinggal. Sedih memang. Makanya karena saya udah punya anak juga ya kan. Alhamdulillah udah dua perempuan. Baru saragih lah ya kan. Nah, jadi begitu. Pak Aris berapa? 2 ya. Tapi sepasang dia, Maranak Marlboro. Nah, udah lengkap orang kita Batak. Ya, aku belum lagi, insya Allah 1 lagi lah ya kan. Ya kan Pak Usman. Nah, jadi yang pulang, yang meninggalkan kita, yang menghantarkan pulang adalah anak. Betapa banyak hari ini kita punya anak. Dulu dia waktu kecil menjadi kawan, sekarang besar menjadi lawan. Karena saya tausiah rutin di lapas, udah 8 tahun ya, di Tanjung Gusta. Setiap ada narapidana, kami telaah apa kasusnya. 4 mata, jujur. Mau melawan? Lawan Pak Ustaz. Sama ayah? Iya Pak Ustaz. Ada kasusnya bunuh orang tua. Banyak ya. Nauzubillah. Itulah karena nggak kenal agama. Itu tadi, siapa kau? Nggak ditelaahnya itu. Oh, yang penting aku jago, nggak cocok main, nggak cocok gitu-gitu. Nah, udah. Jadi yang pulang menghantarkan kita ahlu. Nggak mau dia bermalam. Nanti malam tanya coba. Sini dulu nakku, 5 orang kumpul dulu ya. Apa itu ya? Nanti kira-kira bapak mati, ayah meninggal, mau kalian bermalam di atas kuburan bapak pakai teratak? Udah gila kau ya. Mana mau kami ya? Nah, udah. Yang disedihkan apa? Begitu orang tuanya meninggal, malam pertama, 7 malam anaknya masih sedih. Otomatis ke masjid Babu Salam. Ya kan? Iya, mendadak soleh, iya kan? Oh, doanya pun panjang. Pintu masjid mau ditutup belum bisa. Kenapa? Doa kawan itu belum siap. Begitu orang tuanya mati sebulan, mulai macet ke masjid. Nah, ya kan? Mulai orang tuanya 1 tahun, dia pun menghilang. Dikuburkan 5 tahun orang tuanya di kuburan, dia pun kembali maksiat. Nah, ini harus kita pikirkan. Karena kita nanti bagaimana nasib kita dikubur. Itu tadi. 1 aja anak, tapi soleh. Oh, untuk apa banyak-banyak, tapi stres dibikinnya. 1, 2, tapi betul. Quran di otaknya, hadis dia paham, mulutnya terjaga, ya. Apalagi pandangannya, menjaga kemaluannya. Nah, ini jarang. Makanya kalau ada anak sekarang ini nggak pacaran, wih, itu langsung dicarikan jodohnya itu. Iya, jujur ini Pak. Karena sekarang anak SD pun udah pacaran. Anak SMP lagi, Allahu Akbar. Maka kalau ada anak di kita ini nggak pacaran dia, sholat, ngaji, gini aja, nah cepat, booking duluan, langsung DP. Kalau enggak dia ambil orang, ditekong orang nanti. Nah, dulu kan gitu. Kalau nanti dapat menantunya Ustadz, langsung pesimis langsung. Makan apa? Menantu apa? Ustadz. Mau makan apa nanti? Itu dulu. Sekarang orang berebut mencari menantu Ustadz. Iya, bayangkanlah. Maulid nanti berapa proyeknya itu? Ya kan? Khotib penuh, Ramadan penuh, kajian maghrib penuh, ahad subuh penuh. Iyalah. Orang dulu memang dihina ustaz ini. Ada ustaz. Mau jadi apa nanti? Mau makan apa? Ya Allah, sepele ya. Nah, sekarang orang berebut. Lagi berebutnya banyak kadang-kadang ustaz yang mengaku ustaz. Begitu tampil tahap apa ceramahnya kan? Iya. Iya, jadi harus apa juga kita pengurus nih harus jeli. Misalnya khotib, pengganti. Oh, perhatikan ceramahnya atau kajian, masuk dia perhatikan tauhidnya. Kadang-kadang ada ustaz gelarnya profesor, doktor ini, tapi menyimpang akidahnya. Misalnya maulid, bid'ah, kan bahaya itu. Wirid, tidak boleh, kan kacau itu kan. Sementara kita dari kakek moyang kita dulu mengamalkan wirid. Kalau kita nggak baca Yasin malam Jumat tuh rasanya gatal mulut nih Pak ya kan.
Ada yang kurang. Oh, astagfirullah, belum dimulai rupanya wirid ya. Mulailah, dulu kan covid banyak gak dimulai. Lama mulai. Masjid sampai sekarang. Tapi aku yakin Masjid Babu Salam lah yang dulu aktif ya. Mohon maaf ya. Masjid hidup dulu almarhum ya. Covid gak covid, tetap pengajian. Tetap ini, ya Allah. Yang lain tutup. Maka Bapak punya rekor di Sunggal ini dulu. Nah, ya. Akhirnya apa? Begitu datang Covid, kami pun hilang proyek. Ya Allah, nggak dipakai lagi. Bayangkan itu. Ustaz maaf ya, pakai orang dalam. Sakit kali hati awak. Ustaz, hoti pakai orang dalam, ya kan? Tapi Babu Salam tetap nggak ada peduli. Mati bukan karena Covid, karena udah takdir dari Allah. Nah, itu, ini kan payah ini kaji-kaji gini. Silap goyang. Nah, dua ya. Satulah yang tinggal di alam kubur. Apalah dia? Amal soleh. Sedekatun zariyah, doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Nah, inilah dia turun-turunannya kan, amal soleh. Ini aja lah yang dulu diharap. Kalau yang tiga nih, amal zariyah, tak pernah diharap. Mungkin ria, hilang. Apalagi mungkin bangkit-bangkit, hilang. Apalagi mungkin nanti berantem, terungkit. Kau ya, bertahu kau, anak kau itu kuliah, aku dulu yang bantu, habis. Ya kan? Nah, tahu kau ya, rumah kau dulu itu bangun, aku yang minjam duitnya itu, kenapa? Habis. Tapi kalau amal soleh ini, bismillah lah. Istiqomahkan. Bapak suka duha, jangan tinggal sampai mati. Bapak witir tahajud tiap malam, sampai mati amalkan. Bapak Senin Kamisnya unggul, sampai mati. Jadi kita bikin amal pamungkas namanya. Ya kan, misalnya Bapak Usman ini apa dia? Zikirnya 4.000. Bapak ini apa dia? Baca Qur'annya tiap hari. Bapak ini apa dia? Senin Kamisnya nggak tinggal. Nah, jadi bikin. Karena yang wajib ini subuh sampai isya ini bayar hutang. Karena hukumnya wajib, fardu ain, nggak boleh tawar ya kan? Nah, udah. Apalagi doa anak yang soleh. Bukan doa anak kandung ya. Saya kadang-kadang nggak sepakat di Payasari itu. Nah, begitu orang meninggal saja itu kan Bilal juga bantuilah. Bilalnya nggak ada, aku yang turun. Misalnya sholatkanlah ke masjid ya. Saya tanya, dulu bapak bu waktu hidup ke masjid? Enggak Pak Ustaz, inilah memang. Tolonglah Pak Ustaznya bawa ke masjid. Saya bilang nggak usah dibawa ke masjid, karena waktu hidup dia nggak pernah ke masjid. Hukumnya makruh. Nggak usah lah, sini aja lah bu, saya bilang. Karena ke masjid itu waktu hidup, bukan waktu mati. Kenapa? Karena fadilah sholat mayat itu di masjid atau di rumah pahalanya sama. Nggak ada bedanya kan Pak. Kecuali waktu hidup ya. Sholat di rumah 1, berjamaah 27 pahalanya ya kan. Tapi kalau sholat mayat sama. Kecuali tambah lapang, itu lain cerita. Ustaz ke masjid lah ya, kenapa? Sampai rumah kami. Oke, bawa. Tapi yang nyolatkan pun 4,5-nya, 4 orang setengah. Maksudnya apa? 1 anak-anak. 4,5 ya kan. Nah, itu dia. Apalagi, siapa yang imam? Anaknya lah Pak, tolong. Enggak Pak, saya tanya. Mohon maaf Pak ya, anaknya soleh enggak? Enggak Pak, bertato deh. Narkoba, enggak usah lah. Jadi siapa? Lebih baik imamnya marbot masjid kita. Kenapa? Terjamin solehannya. Karena yang diterima doa anak yang soleh. Nanti anak kandungnya, tapi tak soleh, Allahumma firlahu. Tidak sampai. Nah ini konteksnya ya. Jadi sampai itunya kita memahami itu. Iya. Kita misalnya Bapak Ahli Bait, Pak siapa namanya? Pak Jamal. Ya, saya bukan anak kandungnya, kita bukan anak kandungnya, tapi kita soleh. Nanti kita doakan, insya Allah sampai. Nah gitu ya. Nah itu tadi. Nah udah. Apalagi dunia ini kata Ali, manusia hidup di alam dunia ini seperti tidur. Kita tidur ini. Tidur itu maksudnya apa? Enggak tahu diri, memuaskan syahwat, enggak cakapan gue enggak apa-apa, enggak sadar. Orang tidur kan gitu. Kapan dia bangun? Dia bangun ketika masuk kubur. Nanti ada ayatnya surah Al-Munafikun ayat 10. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas solihin. Baru dia sadar.
Ya Allah, tundalah kematian kami. Baru kan? Baru kapok kau bilang. Dulu nggak mau sholat. Murantang aja kerjanya. Ya, tundalah ya Allah. Hidupkan kami balik ke dunia ya Allah. Minta balik. Karena memang di sini beramal. Di kubur nggak boleh beramal. Kan ini finalnya saya bilang tadi. Mau santai, mati. Soleh bapak, mati. Tua, mati. Yang muda, mati. Baru lahir pun mati. Betul? Cepat lambat pasti masuk kubur. Mau nggak mau, masuk kubur. Punya amal nggak punya amal, masuk. Siap-siap kita. Itulah. Rabbi laula akhartani ila ajali qarib. Ya Allah, tundalah kematian kami. Tolonglah ya Allah. Enggak tahan kami hisab kubur nih ya Allah. Bangkitkan kami balik. Ngapain kau? Fa'asaddaqu. Bersedekah dan beramal soleh. Mana bisa? Namanya penyesalan terakhirlah ya kan? Kan gitu kan? Kita belum menyesal. Kenapa? Masih sehat. Masih bisa lasa. Kereta 4, mobil 6. Minyak full, ya kan? Dompet banyak, uangnya, ATM-nya penuh. Udah. Lewat masjid. Ya Allah, sedih kali. Begitu masuk kubur, baru menyesal. Contoh lah ya, ini orang tua kita ini. Dulu bapak waktu muda, biasa-biasa aja sholatnya. Sekarang tua baru mendalami sholat. Apa bapak rasakan? Nyesal lah Pak Ustaz. Ya kan Pak? Waktu lajang dulu, ya Allah. Disuruh mama kami dulu ngaji, bandel kali aku Pak Ustaz. Sekarang mama itu meninggal, ya Allah. Nyesal kali. Masih bersyukur itu loh. Yang paling gawat nanti nyesalnya baru masuk kubur, baru nyesal. Kan kacau ini. Mana bisa lagi balik. Nah itulah. Sesalilah hidup kita sebelum mati. Yang terakhir, semua kita akan masuk kubur. Ada 6 sifat kubur ya. Ini yang terakhir. 1, kubur itu adalah gelap gulita. Siapapun yang masuk, pasti yang dirasakan dulu gelap. Sebelum nanti datang pemeriksaan iman. Man rabbuka, man nabiyuka, ya. Kalau sudah berhasil, baru dikasih terang lampu. Tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin baru. Pertama gelap dulu, sifat kubur. Yang kedua, sifat kubur adalah menakutkan. Jujur, siapa yang dari kampung dulu, saya masih mengalami itu. Dulu kami punya kambing, ternak kambing. Begitu pagi atau siang diikatkan mama dekat kuburan opung. Begitu mau maghrib disuruh, oh Saryaman, apa mak? Ambil kambing itu nak, udah mau hujan. Di mana mama sambatkan dekat kuburan opungmu. Allah sabaranilah aku ma, ya Allah. Karena menakutkan. Ya, bapak misalnya naik kereta. Tiba-tiba mati di sampingnya kuburan. Kayak mana? Pucat kan? Padahal bukan mati kan habis minyaknya itu. Tapi otak kita, mak bukan karena kuburan ini ya Allah mati keretaku. Karena sifatnya menakutkan. Belum lagi masuk kita ya Pak Usman ya. Enak kita didampingi Pak Usman. Belum lagi masuk, baru melihat. Karena memang sifatnya menakutkan. Kawan tuh tetangga kita itu 40 malam di kubur ya. Kayak mana itu? Ya, coba telepon dia. Kayak mana bos bilang? 2, 3, sifat kubur yang ketiga adalah menghimpit. Tanah itu yang kita lihat zohirnya liang lahat 1 meter kali 2. Itu zohirnya. Demi Allah dia bisa meluas-luas mata memandang. Bisa dia menghimpit sampai patah tulang rusuk si mayit. Memang kita tengok. Sempitnya. Tapi bisa meluas. Bayangkan ya. Seluas mata. Pernah bapak ke laut? Pandang laut tuh. Bagaimana? Nyatu Ustaz sama awan. Begitulah luas kubur awak nanti. Yang penting sini siap-siap aja. Rajin aja kita sholat. Dizolimi awak. Dah dia. Ya kan? Enggak dicakapi, tetap cakapi dia. Bagi dari pengurus masjid nih, salah semua loh. Iya, salah semua. Biarkanlah. Namanya, iya, punya telinga masing-masing, punya penilaian. Biasanya itu. Kamu ke penilaiannya, semua. Enggak, 80, enggak pasti lain-lain. Selagi yang kita buat benar, lanjutkan. Ya kan Pak? Iyalah. Enggak suka kau, main kita bilang. Gitu.
Iya, mencatur maksudnya. Ya, ya. Jadi bapak orang tua kami ada 3 ya. 1 tadi gelap, 2 menakutkan. Ini hafal ini, nanti buka rekamannya. Jangan lupa like dan subscribe. Nah. Iya, cuma nggak cair awaknya kan. Iya, 2. Nah. 3 tadi apa? Menghimpit. Udah, 4. Apa sifat kubur yang keempat Pak Ustadz? Melelahkan. Dalam kitab Nasiul Ibad yang ngomong langsung orang yang dijamin surga yang kuburannya di samping Rasulullah, Abu Bakar Siddiq. Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila sapina. Dia yang ngomong itu. Siapa yang mati tak punya amal sama dengan orang yang berenang di tengah lautan tak punya perahu. Melelahkan. Nah, bukan enak sana, enggak. Ada kehidupan. Makanya dalam kitab Tazkirah itu orang yang mati bukan mati, melainkan berpindah alam. Dari alam dunia menuju alam kubur. Apalagi berpisahnya ruh dengan jasad. Sana ada kehidupan ya. Udah berapa itu? 4. 5. Sifat kubur yang kelima adalah lautan umur. Lebih lama kita di dalam kubur daripada hidup di atas dunia. Contoh Rasulullah 63. Sekarang sudah ribuan tahun di alamku. Iya, masuk akal ya. Rasul, kita kayak mana nanti? Orang tua kita udah berapa tahun? Ayahku udah 12 tahun. Nah, ada mungkin yang lebih lama. Atoknya, ayahnya ayah lagi. Terus ke atas. Wah, ratusan tahun ya. Padahal usia kita hanya 60 sampai 70 tahun. Jadi kubur lautan umur. Makanya kita jangan tertipu dengan usia. Jangan tertipu. Yang muda pun mati kok. Yang sehat pun mati. Nah, banyak yang sehat mati. Naik pesawat, satu pesawat, dadah. Hilang kontak, mati semua, sehat. Nah gitu, jangan tertipu ya. Nah, kita mau masuk kubur, semua masuk kita. Udah yang terakhir, tempat menunggu datangnya hari kiamat. Nah, ini seram kajian kita ini ya. Menunggu itu tidak enak Pak. Nanti Bapak masuk ke Bank BRI yang di Payegel itu. Iya, dapat antrian nomor 80, yang dipanggil baru 2, stres kan? Ya Allah, lama kali ya Pak Satpam ya. Tunggulah Pak katanya. Itu masih bisa minum, masih bisa main handphone, bisa pulang ya. Dikubur kemana pulang? Ya Allah, masuk akal ceramahku ya. Nggak masuk akal pulang aku. Jadi kubur adalah tempat menunggu datangnya kiamat. Kalau kita mati besok, kiamat 5 juta tahun, mau nggak mau kau tunggu 5 juta tahun di dalam. Ngeri Pak. Digebukin lawak, ya Allah. Sekali pukul tembus 7 hasta, ambles ke tanah. Tongkel lagi, pukul terus. Besarnya tongkat malaikat Munkar Nakir itu, saya baca dalam kitab tuh, dikumpulkan seluruh manusia ditambah seluruh jin, tongkat pemukulnya tidak terangkat saking besarnya. Pantas sekali pukul tembus 4 meter. Kayak mana besarnya itu? Ya. Percaya nggak percaya ceramahku, nanti pasti kita alami ya. Oke lah, demikian tausiah ini mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lama-lama ya, 40 menit. Ya, yang bertanya sebelum doa kami persilahkan. Tema kita hari ini mengingatkan kita tentang kematian, karena kematian ini Pak pasti kita alami, kita hadapi, karena kehidupan bersaudara kandung dengan kematian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.